Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan masuk ke subbab ketiga dalam fluida dinamis, yaitu adalah persamaan Bernoulli. Yang kita tahu bahwa air secara alami mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tapi apakah bisa sebaliknya? Bernoulli menemukan sebuah metode untuk membuat air mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Penasaran? Yuk kita belajar konsep dari Bernoulli ini. Ya, gimana konsep Bernoulli ini sampai sekarang masih dapat digunakan di kehidupan sehari-hari kita. Ya, contohnya saat di rumah, saat mandi dan lain-lain. Sini kalian bisa perhatikan Daniel Bernoulli ini adalah sosoknya. Dia lahir pada 1700 dan wafat pada 1782. Bernoulli menyebutkan bahwa air akan naik atau turun akibat perbedaan tekanan di kedua titik. Nah, kalian bisa lihat pipa yang meninggi ini, ya. Jadi di sini ceritanya adalah air, ya, yang biru ini adalah air ceritanya. Nah, di sini ada P1 itu adalah tekanan, V1 adalah kecepatan air, dan H1 adalah tinggi. Dan P2 itu adalah tekanan di atas, V2 itu kecepatan air yang udah ada di atas, dan di sini adalah H2. Seperti itu. Nah, dari sini jika P1-nya lebih besar daripada P2, maka air akan naik dari bawah ke atas. Ya. Jadi di sini tekanannya harus lebih besar dibandingkan dengan P2 seperti itu. Nah, efeknya ketika tekanannya di sini besar, maka kelajuan airnya atau kecepatan airnya harus lebih kecil dibandingkan saat berada di atas yang tekanannya rendah dan kecepatan airnya lebih cepat. Ya, dari sini secara matematis untuk menentukan besar P1 atau P2, kalian bisa gunakan persamaan P1 min P2 sama dengan setengah dikali rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah rho kali G kali H2 min H1 seperti itu. Dengan keterangan P itu adalah tekanan yang satuannya Newton per meter pangkat 2 atau Pascal, rho itu adalah massa jenis fluida yang satuan SI-nya kilogram per meter pangkat 3, G ini adalah percepatan gravitasi satuan meter per second kuadrat, H adalah ketinggian fluida dari titik acuan, kalau di bawah berarti H1, kalau di atas adalah H2, dan V di sini adalah kecepatan fluida seperti itu. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan Bernoulli yang kita temukan sehari-hari. Ini yang masih pakai secara tradisional yang kita tekan sendiri, tapi kalau di sini ini sudah dikasih pompa, ya. Dikasih pompa atau kompresor sehingga air yang ada di sini dia dapat mengalir dari bawah ke atas. Nah, jadi tujuan kompresor itu untuk memberikan tekanan seperti itu. Oke, masuk ke contoh soal. Di sini kalian bisa perhatikan gambar pipa, ya. Luas penampangnya adalah 10 dan penampang kecilnya adalah 5 cm. Jadi ini luas penampang besar 10, penampang kecil 5. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar 2 meter per second dengan tekanan 40 kPa, tentukan tekanan pada pipa kecil, di mana massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Oke, kita tulis dulu aja yang diketahui. Luas penampang pipa besar adalah 10, berarti A1. Luas penampang pipa kecil adalah A2. Ya, jadi ini yang kecil di atas. Dan di sini diketahui juga kecepatan aliran air pada pipa besar, berarti ini adalah V1. Ya, 2 meter per second dengan tekanan 40 kPa, berarti tekanan di 1. Nah, kilopascal kita jadikan ke dalam satuan Pascal, ya kalian tinggal kalikan aja dengan 1000 seperti itu ya. Tentukan tekanan. Di sini ada massa jenis air 1000 dan tingginya, ya. Tingginya di sini ada H1 sama dengan 0, H2 nya adalah 60 cm, ya. Kita ubah ke dalam meter yaitu 0,6 meter. Ya, yang ditanyakan adalah nilai P2 atau tekanan pada pipa kecil. Nah, kita langsung aja cari dulu kecepatan di pipa kecil atau nilai V2 dari persamaan kontinuitas, ya. Karena diketahui luas, maka persamaan kontinuitas yang kita pakai adalah AV, ya. Tinggal kita masukin aja angkanya. A1 10, V1 2 sama dengan 5 dikali V2. 20 sama dengan 5 V2, maka didapat nanti V2-nya adalah 4, seperti itu. Kalau kita udah dapat nilai V2 dan nilai V1, maka kita bisa gunakan persamaan Bernoulli, di mana dari persamaan Bernoulli ini kita cari tekanannya. P1 min P2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah rho G H2 min H1. Nah,
Saya masukin dulu ya yang ada di sebelah kanan. Setengah kali 1000 kali 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat ditambah 1000 kali 10 dikali 0,6 dikurang 0 ya, dari yang diketahuinya. Setengah kali 1000 itu adalah 500, 4 kuadrat 16, 2 kuadrat adalah 4 ditambah, jadi 10.000 dikalikan dengan 0,6. Nanti di sini didapat hasilan 6.000 dan di sini juga hasilan 6.000. Nanti kalau di jumlah adalah 12.000, kemudian P1-nya kamu masukkan yaitu sebesar 40.000 Pascal. Terserah mau dimasukin dari awal juga nggak apa-apa, tapi di akhir pun juga nggak masalah ya. Yang penting kita bisa dapat nilai P2-nya. Nah, dari sini nanti P2 sama 12.000-nya pindah ruas ya. Dimana nanti P2 didapatkan nilainya adalah 28.000 Pascal, atau kalau dijadikan dalam kilo Pascal yaitu 28 kilo Pascal. Untuk latihan soal nomor 2, silakan kalian coba kerjakan sendiri. Tulis jawabannya di kolom komentar untuk saya cek benar atau salahnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.